Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nurfauziah Sujana dengan NIM 18.00001043 dari kelas A3 akan mensimulasikan layanan bimbingan klasikal dengan tema disiplin belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Cuaca hari ini sangat cerah. Semoga bisa menambah semangat kita dalam berbagai aktivitas yang kita jalani hari ini. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, semuanya baik ya. Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap urusan dan aktivitas kita, amin. Apakah hari ini ada yang tidak masuk teman-teman atau yang sakit? Sepertinya masuk semua ya, alhamdulillah. Kelas ini pada rajin. Sebelum melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum memasuki kegiatan, saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan ice breaking agar suasananya tidak tegang ya. Saya di sini akan menggunakan sebuah permainan, yaitu permainan tebak kata. Cara bermainnya adalah saya akan mengucapkan suatu kata atau suatu kalimat dengan tanpa suara, kemudian teman-teman yang akan menebak apa yang saya ucapkan tersebut. Dan jika ada orang yang menebak, maka orang itu adalah pemenangnya. Oke, saya contohkan terlebih dahulu ya. Oke, apakah ada yang ingin menjawab? Oke, silahkan. Ya, jawabannya kurang tepat ya. Apakah ada lagi yang ingin menjawab? Oke, hampir mendekati ya jawabannya. Benar ya jawabannya. Jadi kalian sudah mengerti ya permainannya yang akan dilakukan oleh kita. Oke, baiklah kalau sudah mengerti. Mari kita mulai saja ya. Oke, apa ada yang ingin menjawab? Oke, silakan. Oke, jawabannya betul ya. Jawabannya adalah saya haus mau minum. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih teman-teman telah berantusias dalam permainan ini. Semoga permainan ini bisa menambah semangat kita dalam kegiatan pagi kita kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan kita pada bimbingan klasikal ini. Tujuan kita yaitu membahas topik tentang disiplin belajar, mana teman-teman akan memahami dan mengembangkan mengenai disiplin belajar. Sedangkan tujuan khusus dari kegiatan bimbingan klasikal kita kali ini yaitu di mana teman-teman bisa menjelaskan pengertian disiplin belajar, mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin belajar, memperjelas macam-macam disiplin belajar, meyakini fungsi disiplin belajar, bisa menerapkan pentingnya disiplin belajar dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu tadi tujuan dari kegiatan kita kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, sepertinya tidak ada ya. Kalian sudah paham mengenai tujuan kita kali ini. Saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah kegiatan yang akan kita lakukan serta tugas dan tanggung jawab kalian di dalam kegiatan ini. Jadi, tugas kalian nanti adalah memahami materi yang telah saya berikan. Kemudian kalian akan diberikan sebuah tayangan video yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Selanjutnya, kalian membentuk beberapa kelompok dan tugasnya adalah mendiskusikan, membuat kesimpulan dari video tersebut. Kemudian hasilnya dipresentasikan di depan kelas dan di depan teman-teman semua.
Setelah itu kalian menuliskan poin-poin penting yang bisa diambil dari video tersebut. Bagaimana? Apakah kalian memahami tugas dan tanggung jawab kalian? Oke, baik kalau begitu. Namun sebelum kita memasuki kegiatan inti, sebaiknya kita menyepakati waktu yang akan kita gunakan pada kegiatan kita kali ini. Agar kegiatan bimbingan klasikal pada pagi hari ini waktunya tidak kurang dan tidak lebih. Saya memberikan waktu 45 menit untuk pertemuan kita kali ini. Apakah disepakati? Baik, kalau disepakati, sekarang kita langsung memasuki kegiatan inti. Namun sebelum itu, apakah kalian sudah siap? Oke, kalau sudah siap, bisa dimulai ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi yang akan saya berikan mengenai disiplin belajar. Sebelumnya di dalam materi disiplin belajar ini terdapat 5 poin penting, yaitu yang pertama pengertian disiplin belajar, yang kedua faktor yang mempengaruhi disiplin belajar, yang ketiga macam-macam disiplin belajar, yang keempat fungsi disiplin belajar, dan yang kelima pentingnya disiplin belajar. Oke, langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian disiplin belajar. Disiplin belajar merupakan kesadaran untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan tertib dan teratur, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan dari siapapun. Jadi di sini disiplin belajar yaitu kesadaran dari diri seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, entah itu pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, atau pekerjaan yang lainnya. Untuk melakukan pekerjaan tersebut, seseorang itu sadar bahwa dirinya itu melakukan tanggung jawabnya tanpa paksaan. Surya Brata dalam buku Khotijah tahun 2014 menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin belajar terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu faktor fisiologis dan yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor fisiologis terbagi menjadi 2 yaitu keadaan tonus jasmani dan panca indera. Yang pertama, keadaan tonus jasmani. Keadaan tonus jasmani mempengaruhi Keadaan tonus jasmani mempengaruhi pada kesiapan belajar siswa. Orang yang keadaan jasmaninya segar akan siap dan aktif dalam pembelajaran. Begitupun sebaliknya, orang yang keadaan jasmaninya sudah lelah dan lesu akan mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Panca indera merupakan alat belajar. Hanya berfungsinya panca indera dengan baik itu adalah salah satu syarat belajar yang akan berlangsung dengan baik. Faktor psikologis terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu minat, yang kedua motivasi, yang ketiga intelijensi, yang keempat memori, dan yang kelima yaitu emosi. Oke, poin yang pertama yaitu minat. Adanya minat terhadap objek yang dipelajari akan mendorong untuk mempelajari sesuatu dan mencapai hasil belajar yang maksimal. Poin yang kedua yaitu motivasi. Motivasi tidak hanya berperan dalam belajar di sekolah, tapi motivasi juga berperan dalam bidang-bidang kehidupan yang lainnya. Motivasi belajar seseorang itu akan menentukan hasil belajar yang dicapainya. Bahkan 2 orang yang menunjukkan perilaku belajar yang sama, mereka akan memiliki motivasi yang berbeda, mencapai hasil belajar yang berbeda juga. Poin yang ketiga yaitu intelijensi. Intelijensi atau kecerdasan. Intelijensi merupakan modal utama dalam aktivitas belajar dan mencapai hasil belajar yang maksimal. Oke, poin yang keempat yaitu memori. Memori merupakan kemampuan untuk merekam, menyimpan, dan mengulang kembali apa yang telah dipelajari, sangat membantu dalam proses belajar untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Yang kelima yaitu emosi. Penelitian tentang otak menunjukkan bahwa emosi yang positif akan membantu dalam kinerja saraf otak, merekatkan apa yang dipelajari ke dalam memori. Jadi di dalam aktivitas belajar kita harus pintar mengatur emosi kita agar emosi kita selalu positif, dan itu akan membantu kinerja saraf otak kita untuk merekatkan apa yang telah kita pelajari sehingga
pelajaran itu akan menempel, akan terekam di otak kita agar tidak hilang dan suatu saat bisa kita ulangi kembali. Mari kita lanjutkan. Selanjutnya itu ada macam-macam disiplin. Macam-macam disiplin terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama disiplin otorarian, yang kedua disiplin permisif, dan yang ketiga adalah disiplin demokratis. Disiplin otorarian, peraturan dibuat sangat ketat dan rinci. Pengendalian tingkah laku berdasarkan tekanan, dorongan, dan paksaan dari luar diri seseorang. Hukuman dan ancaman kerap kali dipakai untuk memaksa, menekan, mendorong seseorang untuk mematuhi peraturan tersebut. Bila gagal mentaati dan mematuhi peraturan tersebut, maka akan didapatkan yaitu adalah hukuman dan sanksi yang berat. Selanjutnya yaitu ada disiplin permisif. Di dalam disiplin ini, seseorang dibiarkan dalam bertindak dan mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu ada disiplin demokratis, bukan dengan memberikan penjelasan, diskusi, dan pembelajaran kepada anak untuk memahami mengapa diharapkan mematuhi dan mentaati peraturan yang berlaku. Teknik ini menekankan aspek edukatif, bukan aspek hukuman. Materi selanjutnya yaitu ada fungsi disiplin belajar. Disiplin belajar memiliki fungsi yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita. Fungsi disiplin belajar yang pertama yaitu menata kehidupan bersama. Disiplin berguna untuk menyadarkan seseorang bahwa dirinya perlu menghargai orang lain dengan cara mentaati dan mematuhi peraturan yang ada. Ketaatan dan kepatuhan itu membatasi dirinya dari merugikan orang lain, tapi hubungan dengan sesama menjadi baik dan lancar. Kedua yaitu membangun kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan sifat, tingkah laku, dan pola hidup seseorang. Sifat, tingkah laku, dan pola hidup seperti itu membedakan dirinya dengan yang lainnya. Lingkungan yang memiliki disiplin yang baik itu akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang, dan begitupun sebaliknya jika lingkungan itu memiliki disiplin yang buruk akan berpengaruh juga terhadap disiplin yang buruk. Selanjutnya yaitu melatih kepribadian. Sikap, perilaku, dan pola kehidupan yang baik dan berdisiplin tidak akan terbentuk semata-mata dalam waktu yang cepat, namun terbentuk melalui suatu proses yang membutuhkan waktu yang panjang. Poin yang selanjutnya yaitu pemaksaan. Disiplin dapat terjadi karena dorongan dari dalam diri sendiri. Disiplin dengan motif kesadaran diri ini lebih baik dan kuat. Dengan melakukan kepatuhan dan ketaatan atas kesadaran diri, bermanfaat bagi kebaikan dan kemajuan diri. Dan poin yang terakhir yaitu ada hukuman. Ancaman sanksi hukuman sangat penting karena dapat memberi dorongan dan kekuatan bagi siswa untuk mentaati dan mematuhinya. Tanpa ancaman atau sanksi, dorongan ketaatan dan kepatuhan tersebut diperlemah. Oke, materi yang terakhir yaitu ada pentingnya disiplin belajar. Disiplin yang muncul karena kesadaran diri, siswa berhasil dalam belajarnya. Sebaliknya, siswa yang kerap kali melanggar ketentuan sekolah, pada umumnya mereka akan terhambat. Tanpa disiplin yang baik, suasana sekolah dan juga kelas menjadi kurang kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, orang tua senantiasa berharap anak-anak di sekolah dibiasakan dengan norma-norma, nilai kehidupan, dan disiplin. Yang terakhir, disiplin merupakan jalan bagi siswa untuk sukses dalam belajar. Oke, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ingin ada yang ditanyakan.
Apakah sudah dimengerti materinya? Atau ada yang belum paham? Tidak apa-apa, silahkan ditanyakan saja. Tidak usah malu-malu ya. Baik, apakah tidak ada yang akan ditanyakan? Oke, kalau begitu saya anggap kalian sudah paham ya mengenai materi tadi. Selanjutnya saya akan memberikan sebuah tayangan video mengenai disiplin belajar yang silahkan kalian pahami dan cermati video tersebut. Oke, setelah kalian melihat tayangan video tersebut, sekarang silahkan kalian untuk membentuk beberapa kelompok dan kelompoknya itu terserah, silahkan bagaimana nyamannya kalian. Setelah itu kalian silahkan membuat kesimpulan dari video tersebut dan mengambil poin-poin yang penting dari video tersebut. Oke, silahkan kalian untuk mencari kelompoknya sendiri-sendiri. Baik, sekarang semua sudah mendapatkan kelompok ya. Saya akan membagikan lembar kerja untuk tiap kelompoknya untuk nanti diisi, kemudian akan dipresentasikan di depan kelas. Sekarang silahkan kalian untuk mengisi lembar tersebut dan berdiskusi mengenai apa yang akan dipresentasikan nanti. Baik, apakah sudah selesai berdiskusi dan mengisi lembar kerjanya? Oke, bagus. Sekarang langsung saja ya, silahkan untuk kelompok pertama mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih kepada kelompok pertama yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Hasilnya sangat bagus karena telah menarik kesimpulan dan mengambil poin-poin penting dari video tersebut, memberikan penguatan terhadap tayangan video yang tadi. Jadi, kenapa kita harus disiplin belajar? Agar kita senantiasa terbiasa mentaati dan mematuhi peraturan yang ada, dan belajar kita menjadi lebih efektif dan lebih teratur, agar tidak belajar dengan sesuai keinginan sendiri. Nah, untuk melakukan disiplin belajar dibutuhkan hal-hal yang harus mendukung, diantaranya yaitu kita harus move on, kita harus meninggalkan apa yang membuat kita menjadi down atau buruk seperti itu. Lakukanlah hal-hal positif yang membuat kita terdorong untuk disiplin dalam belajar. Yang kedua yaitu ada motivasi. Yang kedua yaitu motivasi diri. Selalu motivasi diri kita sendiri agar melakukan hal-hal positif dan kita harus mempunyai tujuan jangka panjang maupun jangka pendek agar kita bisa mencapai target dan disiplin dalam melakukannya. Yang ketiga yaitu kita harus mengatur waktu. Kita harus mampu mengatur waktu diri kita sendiri agar kita tidak kelebihan dan kekurangan waktu, terutama dalam mengatur waktu belajar, agar belajar kita lebih teratur dan lebih efektif. Poin yang selanjutnya yaitu membuat jadwal belajar. Dengan membuat jadwal belajar, kita menjadi lebih teratur dan lebih tahu kapan waktunya kita belajar dan kapan waktunya kita bermain ataupun melakukan kegiatan yang lainnya. Dan yang poin yang terakhir yaitu mengelompokkan tugas-tugas. Nah, dengan mengelompokkan tugas-tugas, kita bisa memprioritaskan tugas mana yang harus segera kita kerjakan.
Tetapi itu juga tidak mengurangi esensi bahwa tugas-tugas itu harus segera dikerjakan dan tidak menunda-nunda dalam mengerjakan tugas. Oke, itu tambahan dari saya untuk menguatkan poin-poin yang bisa diambil dari video tersebut. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai kemandirian belajar, dan tepatnya saya akan infokan kembali. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan dan jangan malu untuk bertanya kepada saya. Insya Allah saya akan menjawab jika kalian ingin bertanya. Jika dirasa sudah cukup, maka saya akan menutup kegiatan kita kali ini karena waktu juga sebentar lagi akan habis. Terima kasih atas antusias kalian dalam mengikuti kegiatan bimbingan klasik kali ini, dan terima kasih kalian sudah hadir di dalam kelas ini. Semoga kita senantiasa diberikan semangat dalam belajar dan kesehatan untuk menjalaninya. Sebelum kita menutup kegiatan kita kali ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan membaca doa. Membaca doa dipersilahkan. Membaca doa selesai. Sebelum saya meninggalkan kelas ini, saya meminta waktu teman-teman sebentar untuk mengisi isian evaluasi terhadap kegiatan ini. Nanti akan saya bagikan. Baik, silahkan diisi untuk evaluasinya. Saya berikan waktu 5 menit, apakah cukup? Baik, kalau begitu silahkan diisi dimulai dari sekarang. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengisi. Terima kasih atas waktunya. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan di dalam kegiatan ini, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.